Binomo, siapakah dia sebenarnya? Saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka, pegiat media sosial Indra Kents hari ini resmi bahkan tidak ditahan menyadari di bahwa mereka bisa selebgram Indra menghasilkan Kents 1.000 ini diduga US telah sehari melakukan tanpa tindak pidana meninggalkan pencucian rumah. uang Dan hingga Anda penipuan. adalah salah satu Ia dari dijerat mereka. dengan pasal Nama berlapis saya Budi terkait Setiawan. PPU Saya dan seorang UU trader ITE. profesional. Selain ditahan, Semuanya melihat aset-aset ini milik bisa Indra saya Kents raih kini dalam dalam waktu kurang radar dari 1 tahun. penelusuran Bares Krim Tetapi Polri. hal terpenting yang Polisi pernah saya menyebut dapatkan akan adalah melacak pengalaman yang sejumlah nyata, aset milik Indra dan Kents saya akan berkaitan membagikan dengan pengalaman Binomo. saya kepada Dan Anda. untuk informasi Inilah yang selengkapnya dilakukan sudah bergabung banyak bersama trader kami melakukan transaksi. Kabak Plenum Divisi Mereka Humas menghabiskan Polri banyak Kombes waktu Pol Gatot dan usaha Repri Handoko. untuk Selamat meraih malam hasil. Pak Gatot, kami ingin tahu bagaimana kemudian saksi. Resmi tersangka, Indra Kents akhirnya jadi tersangka kasus Binomo. Semuanya berawal pada 19 Januari 2022. Maru Nazara yang mengaku sebagai korban dari afiliator Binomo mengunggah sebuah video melalui akun YouTube Panggung Inspirasi Official. Unggahannya menjadi viral dan semua orang jadi bertanya-tanya, apa itu Binomo sebenarnya? Kasus ini memasuki babak baru ketika dilaporkan ke Bares Krim Polri pada 3 Februari 2022. Tapi kita tidak akan membahas kasus ini lebih detail. Di sini kita akan ungkap kejanggalan-kejanggalan dari Binomo yang kami temukan. Jika kita lihat header website dari Binomo sendiri, mereka menuliskan smart investment. Maka otomatis banyak orang mengartikan Binomo sebagai tempat berinvestasi. Tapi apakah benar Binomo tempat berinvestasi? Jika kita telusuri, pada dasarnya cara kerja Binomo lebih mengarah ke binary option. Binomo memberikan waktu kepada penggunanya untuk menebak harga dari emas, saham, forex, atau kripto dalam waktu singkat. Misalnya, kita akan diberikan dua opsi apakah dalam waktu 5 menit ke depan harga dari Bitcoin akan naik atau turun. Jika tebakan kita benar, maka kita akan mendapatkan uang. Tapi jika salah, maka uang kita akan hilang. Sekarang pertanyaan kami adalah bagaimana kalian bisa menebak suatu harga dalam jangka waktu sesingkat itu? Karenanya sistem ini disebut binary option, yang artinya B itu 2 dan option itu pilihan. Jadi binary option artinya menebak di antara dua pilihan. Perlu diketahui juga binary option ini bukan real market. Jadi sebenarnya kita tidak membeli apapun. Angka harga yang kalian lihat di aplikasi Binomo hanyalah sebatas angka. Binomo hanya mengambil data dari real market saja. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah mereka mengambil data dari real market secara fair? Sayangnya, tidak ada yang tahu. Sebab, jika Binomo tidak memberikan data yang sama dengan real market, maka mereka bisa dianggap menipu karena telah mempermainkan harga semau mereka. Yang mana ini juga mengarah ke perjudian. Kami mencoba menanyakan kepada Binomo langsung terkait dengan pernyataan Ketua Satgas Waspada Investasi. Dan hanya ini respon dari pihak Binomo. Penelusuran kami tidak berhenti di situ. Lokasi dari kantor Binomo juga membuat kami curiga ada sesuatu yang janggal. Di halaman websitenya, Binomo menyebutkan kantor mereka beralamat di first floor First St. Vincent Bank Limited Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines dengan nama perusahaan Dolphin Corp LLC. Menurut kalian, apakah masuk akal untuk mendirikan perusahaan yang bercita-cita menjadi trading platform kelas dunia di pulau kecil Karibia? Bagi kami, ini tidak masuk akal. Setelah kami usut, ternyata beberapa perusahaan binary option juga beralamat di pulau kecil ini. Dan lucunya, platform lain yang diblokir oleh pemerintah yaitu Olimtrade dan Quotex beralamat di jalan, gedung, dan lantai yang sama. Bangunan fisiknya pun terlihat tidak menjanjikan. Bagi kami sulit untuk mempercayai perusahaan yang katanya menyediakan trading platform beroperasi di gedung ini. Tapi apa alasan Binomo untuk mendaftarkan perusahaannya di negara kecil ini? Pertama, St. Vincent and Grenadines adalah negara tax haven. Dengan demikian, Binomo tidak perlu membayar pajak yang tinggi sehingga bisa menghasilkan keuntungan lebih banyak. Dengan mendaftarkan perusahaannya di wilayah terpencil, Binomo juga akan lebih sulit diawasi oleh pemerintah di negara lain termasuk oleh pemerintah Indonesia. Sehingga jika suatu masalah terjadi, sulit bagi pemerintah di luar St. Vincent and Grenadines untuk melakukan investigasi.
Binomo juga mengklaim dirinya sebagai anggota dari International Financial Commission berkategori A. Yang perlu digarisbawahi dari komisi yang memberikan sertifikat kepada Binomo ini adalah mereka tidak terregulasi maupun terdaftar di wilayah yurisdiksi manapun. Singkatnya, mereka adalah lembaga independen yang tidak ada kaitannya dengan lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan bisa melakukan investigasi atau intervensi jika suatu masalah terjadi antara Binomo dengan kliennya. Dan ternyata Olim Trade yang juga diblokir oleh pemerintah merupakan anggota di komisi ini. Bagi kami pun, berinvestasi di platform seperti Binomo merupakan hal yang sulit dipahami. Tapi yang jelas Bapepti sudah memblokir Binomo dan kawan-kawannya. Semoga semua ini menjadi pelajaran bagi kita agar lebih berhati-hati. Pelajari semuanya sebelum kalian memutuskan berinvestasi apapun.